Ini gambaran buat teman-teman yang mau ikut Tokute bagian pengecatan. Jadi Loh, Kak bahaya toh. oke minasan, konnichiwa. Jangan lupa ikuti giveaway 1000 subscriber. Hadiahnya ada HP Itel sama 2 juta untuk 20 orang pemenang. 2 juta untuk 20 orang pemenang apabila 1000 subscribernya sebelum bulan Juli. Tapi kalau sesudah bulan Juli, maka hanya ada 1 juta untuk 10 orang pemenang plus HP Itel. Syaratnya hanya cukup subscribe channel ini, tag pada komen kalian kasih tag Tokute Japan sama 1000 sub, tag 1000 sub. Setelah itu like, share, komen sebanyak-banyaknya. Ayo kita gas sampai 1000 subscriber. Langsung akhir bulan Juni kita undi siapa yang bakalan dapat HP Itel sama 20 juta. Nah, nanti saya tidak menggunakan mesin ya. Catat namanya satu-satu, kita akan undi seperti arisan. Kita akan kocok sampai ketemu. Pastikan kalian dapat hadiahnya. Assalamualaikum. Kalau pengecatan itu kan cabangnya banyak. Kalian harus pastikan kira-kira kalian akan masuk di pengecatan bagian apa? Apakah pengecatan barang furnitur atau pengecatan rumah atau pengecatan bangunan atau pengecatan apapun. Kalau kalian merasa kurang yakin dengan apa yang kalian ikuti, kalian harus cari gambarannya. Kalau di tempat saya ini adalah gambaran untuk pengecatan untuk bagian kapal. Nah, bagian kapal itu seperti ini ya. Jadi gambarannya kita gerinda ngecat, itu ada Mas Ahong juga bagian pengecatan. Nah, ini gambaran sekilasnya. Jadi nggak boleh sebenarnya divideokan secara banyak-banyak karena di dalam nggak boleh bawa HP ya gitu kan. Jadi Mas Ahong itu Mas Ahong adalah satu contoh wajah-wajah yang putus asa karena masuk Tokute pengecatan. Jadi memang berat sekali pekerjaannya guys. Ini hari ke 5 ya kalau nggak salah kita bekerja di pengecatan dan berat banget guys. Ini adalah wajah-wajah frustasi, wajah-wajah yang putus asa. Gimana Mas perasaannya? Perasaannya sangat jancuk. Jadi kita Udah dari tempat kerja, dari tempat masuk, pintu masuk perusahaan ke ke tempat kerja ini, ke lapangan kerjanya itu jauh banget guys. Kalau kita jalan ada sekitar 1 kilo lebih. Itu jalan kaki setiap hari, pergi dan pulang gitu. Lebih kalau 1 kilo ya, mungkin 1,5 kilo kita jalan kaki. Nah, itu masih belum terbayangkan selama beberapa tahun kita melakukan hal seperti itu. Apakah akan menjadi terbiasa atau malah menjadi poklek sikile. Itu membuat kita sangat berat. Dan di lain sisi kita apartemennya tuh rumah ya. Jadi kita isinya itu bersepuluh, itu berat banget. Kenapa berat? Karena pulangnya itu rebutan gitu, rebutan masak, rebutan adus, rebutan sembarang macam. Nah, untuk gajinya saya belum tahu karena ini masih Tokute di bulan belum ya, minggu pertama, belum 1 minggu bekerja. Di sana ada tumpuk-tumpukan cat. Tumpuk-tumpukan cat itu yang jadi ada proses itu banyak sebelum di cat itu digerinda, digerindo, dialus nih, diamplas sampai tanganmu potel. Nah, baru dicat. Ngecatnya pun juga nggak gampang. Ini tingkat resiko bahayanya tinggi. Ini kapal ini tingginya tinggi banget. Kok gini? Tingginya itu ada sekitar 25 meter ketinggiannya. Jadi kita harus siap sikilnya. Sikilnya ini harus kuat gitu ya. Kalau bisa sering-sering latihan kalau mau ikut Tokute perkapalan. Karena nanti sikilnya pasti keju linu sembarang macam. Nah, apalagi ya yang mau disampaikan untuk Tokute pengalasan pengecatan ini. Kalau bisa sih, kalau semuanya teman-teman belum pernah, atau mungkin pengen nyaman gitu, karena bukan berarti kalau
di tempat yang seperti ini bayarannya gede, nggak berlaku untuk foreigner, untuk orang asing nggak berlaku. Jadi itu berlaku untuk orang Jepang. Jadi untuk orang Indonesia atau pekerja asing, pekerjaan itu mau berat atau enggak, mau enteng atau ringan, atau berat atau ringan, itu per jamnya sama aja. Kalau Tokute yang saya ikuti ini per jamnya 1100 dirham, 1150 kalau nggak salah ya. Jadi per jamnya mau di tempat yang seperti atau di tempat, karena teman saya di tempat lain pun juga sama, meskipun pekerjaannya lebih ringan, tetapi per jamnya juga tetap sama. Jadi nggak ngaruh kayak gitu loh. Padahal tingkat bahayanya juga berbeda. Kalau di tempat saya ada ketinggian, ada gas, ledakan, kebakaran, itu sering terjadi. Kalau nggak hati-hati, orang ngecat itu bisa meledak ya. Kalau ada yang ngelas, ini kan orang ngecat sama orang ngelas bareng, jadi ya piye maneh kayak ngono lho. Nggak bisa difungkiri ya. Nah itu, jadi kalian pilih-pilih aja kalau mau ke Jepang, pilih-pilih gemba, bukan pilih-pilih gemba, pilih-pilih jenis pekerjaan. Ambil pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu resiko bahayanya kecil, maksud saya. Jangan pilih-pilih yang gak budal-budal kok. Jadi cari yang resiko bahayanya lebih kecil. Itu pasti bisa kalau kalian mau sabar. Nihongonya dibenerin, dipinterin ya, jangan yang setengah-setengah kayak gitu, nanti dapatnya gembanya kayak gini. Nah, gembanya keras, super keras. Nah, jadi orang Jepangnya pun juga keras-keras, karena di lapangan pasti kasar-kasar, sampai mbah-mbah barang tuh, mbah-mbah masih kerja guys. Ini berat banget ini. Mau ikut besar budal iki leren mulai gak nutut waktu nih om, jam itu gak nutut. Soalnya jam itu balik kabeh dia jam 8 bae ngomong ora oleh awake dhewe jam 8. ora mesti wong Jepang jam 8 jembone lek kuwi ora nutut lek. Guys, mulai yuk akaryone. Bismillahirrahmanirrahim.